Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza Sariah. Saya merupakan mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam di Turki. Negara Turki yang kita kenal sekarang ini, Republik Turki, itu memiliki sejarah peradaban Islam atau sejarah perjalanan Islam yang cukup panjang, di mana dimulai dengan berdirinya Kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, Turki ini merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Eurasia, yaitu kawasan Eropa dan Asia, yang mana wilayahnya ini terbentang dari semenanjung Anatolia di sebelah Asia Barat Daya dan juga daerah Balkan di Eropa Tenggara. Nah, Turki ini memiliki luas wilayah 814.578 km persegi. Di sebelah utara, Turki berbatasan dengan Laut Hitam. Di sebelah timur, Turki berbatasan dengan Armenia, Azerbaijan, dan Irak. Di sebelah barat, Turki berbatasan dengan Yunani dan Laut Egea. Dan di sebelah selatan, Turki berbatasan langsung dengan Laut Mediterania. Nah, diperkirakan 80% dari penduduk Turki ini berasal dari Asia Tengah, sedangkan sisanya itu berasal dari suku Kurdi, serta mayoritas dari penduduk Turki ini beragama Islam. Adapun agama lain yang dianut oleh masyarakat Turki ini ada agama Kristen, Yahudi, ateis, dan lain sebagainya. Nah, untuk bahasa sehari-hari mereka menggunakan bahasa Turki, yang mana bahasa Turki ini merupakan bahasa resmi dari negara Turki itu sendiri. Nah, dalam sejarah, bahasa Turki ini berasal dari Asia Tengah yang dibawa oleh dinasti Seljuk pada waktu itu pada abad ke-10. Untuk iklim di Turki Tenggara dan di Turki Eropa dan juga pesisir Asia Turki itu memiliki iklim dingin dan juga panas. Nah, lalu bagaimana sih sejarah masuk Islam ke Turki ini? Sebelum kita mengetahui sejarah masuknya Islam ke Turki, alangkah baiknya kita mengetahui asal-usul dari bangsa Turki itu sendiri. Jadi, bangsa Turki ini mulai dikenal sejarah pada abad ke-6 Masehi dengan nama Tukyu dalam bahasa Cina. Nah, mereka ini berasal dari bangsa kulit kuning yang bernama Ural Altaik. Pada mulanya mereka hidup di kaki pegunungan Altaik yang mana terletak di bagian barat pada rumput Mongolia. Tidak jelas siapa nenek moyang mereka, tetapi kemungkinan besar nenek moyang mereka ini berhubungan erat dengan bangsa asli Amerika yang berkulit merah atau disebut Indian. Nah, pola kehidupan mereka ini berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya atau disebut dengan nomaden. Untuk mata pencaharian, mereka ini bekerja atau bermata pencaharian sebagai petani dan di bidang industri juga. Dari segi keyakinan, mereka menganut kepercayaan syaman yang mana menyembah patung dan juga unsur alam. Nah, menurut kepercayaan mereka ini, hal tersebut dapat memicu atau mempengaruhi timbulnya kebaikan dan juga kejahatan. Nah, di bidang politik, bangsa Altaik ini telah mampu menciptakan kerajaan besar yang bernama Attilia pada abad ke-5 Masehi sesudah mereka pindah dari pegunungan Altaik tadi. Nah, suhu di tempat tersebut itu tidak memungkinkan, jadi mereka itu berpindah-pindah. Nah, daerah perpindahan ini merupakan transit dari bertemunya berbagai kebudayaan bangsa yang bermigrasi. Daerah tersebut disebut daerah oase. Nah, pada saat itu kerajaan-kerajaan di Timur Tengah membangun sebuah benteng di Transoksania untuk menghindari ancaman Turki, karena mereka tahu bangsa Turki ini suka berpindah-pindah gitu. Jadi mereka membangun benteng tersebut. Nah, dari sana bangsa Turki mulai hidup semi menetap dan juga mulai berasimilasi dengan kebudayaan yang ada di sana, yang mana budaya di sana itu merupakan budaya Islam. Nah, dari sana merupakan awal persinggungan dari bangsa Turki dengan agama Islam. Interaksi bangsa Turki dengan umat Islam dapat terjadi dalam suatu peristiwa seperti pada peristiwa tahun 22 Hijriah, yang mana pasukan Islam itu sedang bergerak menuju wilayah Albab untuk menaklukkannya. Nah, wilayah tersebut itu merupakan tempat tinggal orang Turki yang suka berpindah-pindah. Nah, di sana Abdurrahman bin Rabi'ah yang merupakan pimpinan pasukan Islam menemui pimpinan Turki yang bernama Shabaraz. Nah, Shabaraz ini meminta perjanjian damai agar tidak diperangi gitu oleh pasukan Islam. Lalu dan siap menyatakan juga untuk ikut
memerangi Armenia pada saat itu dengan yang akan bergabung dengan pasukan Islam. Nah, dari sana Abdurrahman bin Rabi'ah itu menemui Suraqah, dan Suraqah pun menuliskan surat kepada Umar bin Khattab, lalu Umar pun menyetujuinya. Jadi perjanjian damai ini disetujui oleh Umar, dan bangsa Turki itu ikut bergabung ke dalam pasukan Islam untuk sama-sama memerangi Armenia. Nah, di sanalah terjadinya kontak atau interaksi antara kaum muslimin dengan bangsa Turki. Lalu bangsa Turki pun memeluk Islam dan ikut menyebarkan Islam bersama pasukan muslim tadi. Nah, di Turki juga ada banyak ya peninggalan-peninggalan Islam yang mana itu menjadikan bukti peradaban Islam di Turki. Nah, yang pertama ada Hagia Sophia. Hagia Sophia ini merupakan sebuah masjid yang terletak di Istanbul, yang mana dulunya ini merupakan sebuah gereja yang bernama Hagia Sophia yang dibangun pada masa pemerintahan Bizantium. Nah, peralihan fungsi dari gereja ke masjid ini dilakukan ketika penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Lalu yang kedua ada yang namanya Masjid Biru. Nah, Masjid Biru ini merupakan sebuah masjid yang terletak di Istanbul juga. Nah, masjid ini dinamai Masjid Biru karena memiliki kubah berwarna biru. Nah, pada mulanya tujuan awal dibuatnya masjid ini yaitu untuk menyaingi Hagia Sophia tadi yang dibuat pada masa kekaisaran Bizantium. Lalu yang ketiga ada Istana Topkapi. Istana Topkapi ini merupakan bangunan bersejarah yang terletak juga di Istanbul, yang mana berfungsi sebagai pusat kerajaan Ottoman pada saat itu. Ya, dan ini tuh dibangun oleh Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Ada banyak ya jejak peradaban yang membuktikan mengenai sejarah peradaban Islam di Turki. Contohnya ada museum arkeologi, ada Masjid Sehzadeh, ada Istana Dolmabahce, dan lain sebagainya. Nah, terdapat pula tokoh-tokoh dan organisasi Islam yang ikut andil dalam perkembangan Islam di sana. Ada Said Nursi yang merupakan pelopor pertama dari perkembangan Islam di Turki, ada Recep Tayyip Erdogan, ada Adnan Menderes, dan juga ada Sultan Mehmed II atau yang dikenal akrab sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih, dan juga masih banyak yang lainnya. Lalu terdapat pula organisasi-organisasi Islam seperti Diyanet. Nah, Diyanet ini merupakan sebuah biro urusan keagamaan di Turki yang mengatur bagaimana sih tata cara hidup beragama di Turki ini. Contohnya ketika memilih imam atau khatib pada sholat Jumat, itu teh dipilih, ditentukan oleh Diyanet ini. Nah, selain itu proker Diyanet ini juga yaitu merayakan hari bersejarah Turki dan juga hari libur nasional. Dan masih banyak lagi ya organisasi Islam yang ada di Turki seperti Hizmet, ICMG, Gerakan Kaplan, dan Gerakan Nursiah. Nah, mengenai keseharian umat Islam di Turki, bagaimana sih kesehariannya gitu? Nah, keseharian mereka tidak berbeda dengan keseharian umat Islam pada umumnya di negara-negara lain. Mereka melakukan sholat, puasa, dan pergi haji gitu. Nah, masyarakat Turki ini memiliki keramahan yang sangat tinggi. Mereka selalu mengunjungi rumah antar saudara maupun antar teman untuk mempererat tali silaturahim gitu. Selain itu, mereka juga suka menjamu tamu yang datang ke rumah mereka. Untuk mata pencaharian di Turki ini, mereka bermata pencaharian atau bekerja sebagai petani dan juga di bidang perindustrian. Nah, lalu mereka juga memiliki problematika yang harus dihadapi ataupun yang sudah dihadapi, seperti menolak pengungsi dari Suriah, mengubah kontroversi Hagia Sophia menjadi masjid, dan juga lain sebagainya. Baik ya, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai sejarah peradaban Islam di Turki. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.